Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue bakal main anime lagi. Yang menjadi anime favorit gue di musim summer 2022 adalah Kakono Inazuki. Jadi ya di episode kemarin dimana si siapa Nagi ini dapat durian runtuh gitu. Jadi bener-bener dimana ketika di pagi, ketika waktu sama Erika dia dapat ya pemandangan yang cukup menarik gitu kan. Ketika sama Hiro dia juga dapat pemandangan menarik juga gitu kan, tapi highlightnya ini lebih ke dimana Sachi ini ditawarkan gitu sama ayah Nagi untuk nikah dengan anaknya gitu kan. Dan apakah Nagi mau, ya itu masih belum ada jawaban sih. Jadi masih anggapannya ya mereka officially masih kayak seperti ada kakak adik aja gitu, tapi dalam sisi lain ya Nagi udah mulai agak ragu-ragu gitu, dalam artian udah mulai goyang gitu. Jadi sebagai apa ya, prinsip dia yang benar-benar ingin memacari si Nagi, memacari si Hiro ini sudah mulai goyang. Nah kita lihat apa yang terjadi di episode 21 kali ini. Tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung episode 21 Kakono Inazuki. Let's go. Oke, langsung aja ke videonya saja. Let's go. Oh, oke, yang opening dulu. Kelihatan ada biru-biru muda. Nah ya bener kan. Deng 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 deng. Tahu gua 26 sih. Oke, 26. Jadi minggu kemarin itu kan emang Sachi dapat, menurut gua Sachi dapat chart developernya gitu. Nah, kita akan lihat dengan Sachi dapat chart developernya apakah bakal ngebahas Sachi lagi atau Erika gitu. Atau mungkin bakal bahas Shiro lagi gitu kan. Nah, gua nggak tahu. Oke. Finally. Oh, finally. Enggak, lebay, lebay. Lebay lo lagi. Lebay lo lagi. Lebay lo lagi. Subasa aja. Oh, next. Subasa. Lebay, lebay. Temennya sak banget tuh, Pak. Temennya sak banget. Emang komedi romantis, Pak. Hmm. Ya, dejavu. Pasti rooftop. Ya, ya dejavu. Ini ya di episode awal.
Bayangannya gitu. Ya emang kan lu dapat ranking satu, harusnya dapat dapat Shisho. Ini kan Matsuoka kan itu si Asuma. Iya kan. Coba. Oh, kali ini duduk ya. Kali ini duduk, tidak lebih santai. Oh, sama posisinya. Saling berdiri. Di kupingin memang. Hmm, benar. Jadilah pacarku. Yes. Ini sesuai janji loh. Menurut gue ini udah sesuai janji loh. Harusnya lu yes. Harusnya. Harusnya lu yes. Harusnya lu yes. Harusnya. Harusnya lu yes. Gitu. Harusnya lu yes. Eh? Eh? Soal? Ah. Eh, apa? The best sama ini Asuma. Jelek, nggak suka. 167. Itu kan dari berapa kelas men, tingkat 167 gitu. Oh, banyak banget berarti. Nggak jelas lagi sumpah. Nah, ini bener bener Sachi, cerdas lu. Lu serasa dipermainin aja mana sama si Hiro gitu. Tapi lucunya Nagi udah terbawa suasana gitu. Sumpah ya, Erika nge-support. Oh, oke, let's go. Private beach. Motif asli nggak tuh? Berasa penjahat ini. Are you sure about that? Momen loh. Misugi loh. Lu momen momen Misugi lu dilewatkan. Emang burung itu nggak bisa ditahan emang. Ya kan?
Yes. Ini pasti bakal mantep nih. Pasti mantep nih. Enggak, tapi sejauh ini gua ngelihatnya kayak aduh, you know why gitu loh. Membelah semangka. Hmm. Anjir, Trisula anjir. Enggak lebih, bukan Trisula, enggak, enggak, enggak. Kayak garpu rumput. Hmm. Dari kata kusem. Pasti pikirannya udah sumpah. Erika Erika support banget, tapi di sisi lain ntar pasti bakal cemburu juga sih. Lucu banget sumpah. Mama Mi. Apa ya weh? Oh iya. Iya. Takut biar takut hilang. Gila, Erika the best sih. Ah, hmm. Itu bener, bener. Gue pro sih ke Erika sih, maksudnya kalau dia oke. Nah, lu diuji lu lagi lu. Ayo lu diuji lu lagi. Kalau lu ngasih tahu ke ah stasiun Dana, the best Pak Supir. Kok tahu? Baru dibilangin kok tahu? Oh no.
Gila ya, gila ya, gila ya. Hero pay banget ya, gila. Gue sih ngeliat terlepas dari Sachi membocorkan eh, tinggalnya gitu kan. Ini penistaan terhadap buku. Bener. Kenapa lu pakai pakai anak sekolah? Ya minta sama kakaknya dong beli. Kani, Kani. Kenapa kamu memberitahunya? Pasti gitu. Bener. Oh, guru les privat. Itu bener sih. Itu bener sih. Buset. Tapi mah rahasia, rahasia lo Amerika. Paling nanti dibahas. Kenapa kau tidak mau memberitahuku? Kan kamu janji. Kan kamu janji tidak ada yang kamu sembunyiin. Udah pasti ketebak. Iyalah, pastilah. Nggak bi. Nggak, nggak. Gue ngeliat skripnya ini atau ceritanya ini nggak 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 Europe nggak Europe dibuat cerita agar Europe ini autornya nih agak-agak agak sengklek nih. Nanti gue kasih tahu kenapa gue mikir gini gitu. Kelihatan batin. Pasti dibahas, pasti dibahas. Pasti dibahas. Kamu kan janji nggak ada rahasia. Pasti dibahas. Nggak, ini dibikin OP nih. Gue nggak nyalain Sachi ya, emang ini autornya nih kayaknya bikin cerita agar ya siper gitu. Autor itu siper Nagi sama si hero ini, Nagi hero nih, siper Nagi hero nih. Nah seolah-olah jadi kayak tunduk aman hero kan. Kelabak kan lu Nagi, emang enak lu terjebak kondisi lu. Enggak, ya kan bener kan, kamu janji kan mau ada apa, kalau ada rahasia jangan disembunyiin. Nanti nih kan sendiri emang
Jangan berbohong lagi. Dicabut dong. Bener kan? Nah, kalau gue jadi nagih, gue simpel aja. Pede kan dia. Ringsek emang. Enggak, kalau gue jadi nagih ya gue gak perlu ngambil pusing. Gue bakal beralih ke Rika, udah. Kalau nggak ke Saji, udah. Simpelnya gitu aja emang. Enggak. Hmm? Sumpah. Saji tuh gila. Optimis banget loh. Wah. Mm-mm. Ditanya dong. Pasti dipukul nih. Pasti dipukul nih. Aduh. Lanjut apa enggak ya? Enggak men, gini men. Gua tuh pribadi ya, semenjak Core 2 dateng, cerita ini mau muter-muter gitu, dan gue tidak mempermasalahkan hal itu karena memang romcom itu emang khas banget. Hampir semua romcom menurut gue yang gue tonton memang kebanyakan ceritanya muter-muter gitu, romcom harem ya khususnya. Jadi lu nanti bakal kasih perasaan ke cewek satu, nanti ke cewek dua, nanti ke cewek tiga, dan nanti lu bakal apa namanya, saling mengasihi lah. Ada artian kayak lu nanti bakal jalan sama si cewek satu dulu nih, nanti cewek duanya cemburu, nanti cewek dua cemburu, nanti lu bakal cari pelampiasan ke cewek tiga, nanti cewek satu sama cewek tiga tahu kalau misalkan lu deket sama cewek tiga, nanti lu bakal masuk ke lingkaran mereka kan, yang dimana ya karena harem gitu kan. Tapi bukan itu masalah men. Tapi bukan itu masalahnya men. Masalahnya itu, ini karakter hero ini OP banget coy. Jadi gue pribadi udah mulai nggak suka sama hero. Jujur gue udah nggak pribadi nggak suka sama hero. Karena di core 1 itu kan dia kan all out banget ya. Bener-bener yang emang dia ini dibuat agar yaitu menjadi apa ya, saingan lah buat Erika Masashi, walaupun memang Erika Sachi belum ngasih sebuah apa ya, pintu gitu loh, pintu hati untuk Nagi gitu kan. Maksudnya belum yang ngasih keperasaan ke siapa namanya, ke Nagi gitu kan. Jadi cuman kayak kode tipis-tipis aja ya kan. Walaupun memang dalam artian Sachi udah mulai ada rasa suka sama Nagi, terus Erika udah mulai ada rasa suka juga sama Nagi gitu kan. Tapi di sini hero ketika di core 1 udah all out, baru di speedrun. Jadi bener-bener yang apa, cerita ini dibuat ya agar Nagi dan Hiro tuh jadian gitu. Nah sedangkan ini kan highlightnya ini kan adalah putri yang tertukar atau Kakono Inazuke gitu, yang dimana Erika lah yang jadi heroin pertama gitu loh. Jadi urusan apa namanya, urusan cerita ini bakal kayak gimana, tetap Erika lah yang jadi heroin pertama gitu. Jadi bukan berarti gue ngedukung atau apa namanya, bukan berarti gue karena gue tim Erika jadi gue anggapannya kayak apa namanya, Erika lebih cocok kemana lagi, enggak gitu. Maksudnya dalam artian kalaupun memang cerita ini dibuat harem, setidaknya kasihlah apa namanya, tiga karakter ini
yang punya keunikan masing-masing gitu. Jadi kayak satu kayak Erika ini emang dia orangnya agak cuek, tapi ternyata dia punya fail sama Nagi, ya kan. Ini si adik karena emang dia adalah orang yang dulunya pernah jadi, bukan dulu dia pernah jadi adik, maksudnya emang karena memang adiknya Nagi, jadi itulah yang membuat dia ganjal gitu kan, karena perasaannya dia yang tertahankan, jadi makanya itu gara-gara brother kompleks aja gitu kan. Nah, Hiro itu beda men. Hiro itu bener-bener mulus banget. Cuma dari awal, dari episode 1 itu si Nagi itu udah apa ya, udah memberanikan diri lah untuk mendor si Hiro kalau misalkan dia udah dapat peringkat 1. Tapi permasalahannya si Nagi kan kalah kan sama Hiro kan, jadi makanya kan dia kasih Cywar gitu kan ke Hiro gitu. Kalau misalkan gue nanti udah peringkat 1, gue berhak untuk nembak lagi gitu, untuk menyatakan perasaan lagi gitu di rooftop gitu. Dan ternyata ini adalah dejavunya di episode yang sekarang gitu. Dan ketika hal itu terjadi lagi, Hiro tidak memberi jawaban apapun, jadi bener-bener terus gantung aja. Jadi seolah-olah kayak Hiro tuh kayak mempermainkan lu lagi. Jadi kesannya tuh kayak satu langkah terdepan gitu loh untuk dapetin hatinya Nagi gitu. Karena Nagi pun juga udah mulai terbait atau terpancing dengan permainannya Hiro, yaitu karena memang Nagi pun juga emang dari awal, emang dari dulu emang sukanya sama Hiro gitu kan. Tapi yaitu, ini cerita bener-bener kelihatan banget OP-nya banget. Nah, Hiro tuh OP banget. Jadi bener-bener Hiro tuh bener-bener dibuat OP banget gitu. Seolah-olah kayak pokoknya apapun usaha Erika dengan Nagi, Sachi dengan Nagi, endingnya tetap sama Hiro. Brengsek, gue bilang. Aduh. Enggak sih, enggak. Gue kecewa sih. Gue bakal drop. Enggak, gue bakal drop. Udah, gue bakal drop. Bodoh amat, gue bakal drop. Urusan nanti endingnya bakal gimana mungkin gue tetap bakal pantau sih episode terakhir. Cuman kalau untuk lanjut next enggak sih, gue drop. Jujur gue drop aja sih. Kecewa gue. Jadi gue lebih kecewa ke ini aja sih, lebih kecewa ke si pembuat cerita ini yang emang bener-bener membuat Nagi itu Hiro itu bener-bener OP banget di sini. Sampai detik ini itu tepatnya. Bang, kenapa lu baru nyadarin itu di episode 21, kenapa nggak dari core 2 aja gitu, kenapa lu nggak sadar bang? Enggak, masalah gini men, gue tuh orangnya tipikal orang yang sabar. Jadi gue mencoba untuk melihat apa yang terjadi atau apa yang akan dilakukan ketika di core 1 itu Hiro lebih dominan. Nah ketika di core 2 yaitu ternyata perkembangannya atau chart development Erika, chart development Sachi itu tipis banget. Jadi bener-bener yang itu pun juga karena kita tahu bahwa bapaknya Nagi itu udah ngasih sinyal lampu hijau gitu kan ke Sachi gitu, kalau lu bisa nikahin anak gua gitu kan. Nah itu termasuk chart development, tapi itu tipis banget gitu. Itu nggak bisa ngebuat cerita ini jadi dongkrak gitu. Dan rahasia lu terhadap Nagi dan Erika gitu, karena lu tinggal sama rumah itu seolah-olah gampang banget, mulus banget itu. Maksud gue ini tuh bisa digoreng lagi gitu dengan cara lu kasih drama kayak misalkan kayak ternyata nanti ada momen gitu dimana bisa digoreng lagi. Menurut gue sih bisa digoreng lagi, cuman karena emang Sachi ini anggapannya kayak ya gue kan butuh mentor ya kan, gue butuh guru gitu kan untuk di sekolah di rumah gitu kan, karena memang dia agak canggung dengan kakaknya yang sekarang gitu kan, karena dia ada rasa suka gitu dengan si Nagi. Nah makanya kan akhirnya dia meminta Hiro untuk mengajarkan dia gitu kan, agar dia bisa pintar juga gitu kan. Itu murni bukan karena Sachi jahat sama kakaknya, bukan. Itu emang karena dia emang butuh gitu. Bener-bener emang dia tuh memang karena dia tuh anak SMA gitu. Maksudnya emang dia tuh anak SMP yang emang ya dia butuh mentor yang ibarat kata
Nggak gini, maksudnya gini, kenapa akhirnya milih Hiro gitu, kenapa nggak milih si kakaknya gitu, Nagi? Itu karena memang dia ada feeling, sama Nagi. Kalau misalkan nanti diajarin sama kakaknya jadi nggak fokus, makanya kan akhirnya dia milih Hiro. Itu menurut gue masuk akal gitu, jadi gue tidak menyalahkan Sachi gitu. Tapi di sini yang jadi masalah itu si Hiro ini bener OP banget gitu loh. Kan bisa loh digoreng lagi ceritanya gitu, kayak nanti lu bakal nggak sengaja gitu kan ngelihat atau Hiro nggak sengaja ngelihat Erika bermesraan dengan siapa namanya, si Nagi gitu kan, di mana gitu kan, atau momen nanti kalian saling pelukan terus lihat si Hiro dari jauh gitu kan. Nah, itu mungkin itu lebih dapet sih feelsnya daripada kayak aduh, sumpah sih gue kecewa sih. Jadi kayak bodo amat gitu. Gue kayak bodo amat pokoknya intinya. Enggak, gue nggak lanjut, bodo amat, gue nggak lanjut, enggak, bodo amat. Karena kok apa yang gue lihat di beberapa anime romcom, contohnya ya kayak Onodera gitu kan, kayak Nisekoi lah, Onodera aja dia bisa dibilang pendiam, tapi dia sadar dia tuh nggak bisa dekat sama Raku karena memang di situ ada Chidoge gitu kan, yang memang dari awal dia dijodohkan gitu kan karena orang tua gitu kan, atau iya karena orang tua gitu kan. Makanya kan akhirnya dia sadar bahwa kalung yang cocok atau liontin yang cocok untuk siapa namanya Raku itu ya Onodera gitu. Jadi teman masa kecil itu ya Onodera gitu loh. Tapi karena Onodera tuh nggak bisa berbuat banyak ya itu, jadi anggapannya kayak ya udah, gue tetap sadar diri gitu sebagai heroin nomor 2 di Nisekoi gitu kan. Nah terus kayak si Tachibana gitu kan, dia dengan caranya dia untuk meyakinkan perasaannya si siapa namanya Raku gitu kan. Terus juga si Hiro itu kayak pemanis aja sih menurut gue. Si Sugumi itu menurutku pemanis aja sih, tapi the best, dia termasuk salah satu best girl juga sih di Nisekoi gitu kan. Itu tapi endingnya ya tetap akhirnya si Chitoge kan gitu kan yang win. Dan beberapa anime lain kayak Kanokari misalkan, mereka kan punya karakter masing-masing. Sumi dengan yang malu-malu, Ruka yang agresif, Chihiro yang memang lebih diunggulkan untuk dapetin si Kazuya, terus juga Mami yang agak annoying gitu kan, tapi dia konsisten dengan annoyingnya gitu kan, benar-benar selalu nge-trigger Kazuya gitu kan. Jadi cerita itu atau karakter itu punya masing-masing lah yang bisa yang bisa ditampilkan gitu sebagai karakter anime romcom gitu kan. Apalagi banyak sih sebenarnya, kayak Bokuben juga tuh, terus juga anime apa lagi ya, anime Saikano ya kan, itu juga sama gitu. Tapi ini Kagune no Suke beda banget jadi lu ngelihat Erika tuh ya, Erika dibuat ya agar ya cuman kayak tunangan palsu aja gitu. Jadi bener-bener yang dia menikmati sebagai orang yang baru punya teman gitu. Itu Erika. Kalau Sachi adalah brother complex, yang dimana di awal itu memang dia sangat dekat atau sangat sayang banget sama kakaknya kan, tapi akhirnya dia punya feeling untuk ingin mencintai Nagi gitu kan. Dan tapi Hiro ini gak ada halangan, bener-bener langsung jalan tol gitu, bener-bener yang lurus aja gitu. Mungkin kendalanya cuma dia karena gadis kuil aja sih, yang memang harus dijaga dijaga bahasanya tuh pokoknya dijaga aturannya lah gitu, agar gadis kuil itu tidak mencintai orang sembarangan gitu kan. Nah tapi harusnya bisa sih kalau misalkan cerita ini dibuat agar Nagi dan Hiro jadian dulu gitu di core 1 ini kan, dan akhirnya Nagi akan berusaha agar menutupi hal itu gitu. Tapi ini kesannya benar-benar kayak digantung, dan harapannya kayak ya Hiro seperti nge-cheat gitu maksud gua. Gitu aja sih. Jadi kayak gua kayak nggak terima dengan perbedaan atau jomplang banget lah gitu loh dari karakter satu ke karakter yang lain gitu. Udah, intinya gua stop
gue stop, pokoknya bodo amat gue stop. Dan mungkin gue langsung bakal nilai nanti di komunitas, bakal nilai berapa. Tapi yang jelas ini gue kecewa banget sih, nggak tahu udah gue ngasih nilai berapa, tapi gue kecewa banget sih. Sayang gitu loh, gue udah ngabisin waktu banyak untuk Kakao no Nezuke gitu kan, 21 episode itu nggak dikit loh. Dan termasuk apa anime yang menurut gue cukup menjanjikan gitu, tapi ternyata seolah-olah kayak dibikin speedrun gitu kan, bete juga menurut gue. Jadi kayak udahlah, nggak tahu sih pendapat teman-teman nanti bakal gimana ke gue, tapi yang jelas gue cuma memberitahu bahwa ini yang terbaik gitu, daripada nanti gue ketika gue paksa nanti sampai habis, nanti malah ngedumelin si hero gitu kan, itu nggak baik juga gitu. Itu. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin Kakao no Nezuke. Jadi thank you banget. Jadi sorry banget, gue nggak bakal lanjut, dan gue langsung bakal nilai aja untuk nanti di komunitas. Yang pasti jangan lupa subscribe di komunitas, kira-kira anime sama apa lagi konten anime yang harus gue bahas. Jangan paling gue suka, kalau suka nanti next aja. Dan coba notifikasinya agar lo tidak video gue. Dan sampai ketemu lagi dan sampai gue selanjutnya.